Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini, malam hari ini kita memasuki hari yang keberapa? 10 ya? Hari ini 10 ya? 11. Alhamdulillah hari ini kita hari yang ke-10 dan insya Allah kita akan memasuki hari yang ke-11. Harapan kita juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan keistiqomahan sampai kita memasuki hari yang paling terakhir. Mulai lomba pertama, lomba kedua, kemudian sampai semifinal, juga kita mudah-mudahan sampai final dan menjadi pemenang insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu dan juga bapak yang muliakan, untuk ini ya kita akan sedikit mengulang apa yang dikisahkan oleh para ustaz kita sebelumnya tentang kisah yang luar biasa yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf, antara Amr bin As, ada yang mengatakan Ibnu Umar, ada yang mengatakan Amr bin As, gitu ya. Kisah yang dahsyat luar biasa, ya, dia sebagai ahli hadis, ahli perang, ahli segala-galanya gitu. Tapi bagaimana kedaulatan para sahabat yang dulu ya, ini masalah buat kita semuanya, termasuk buat saya. Ya masalah buat kita semuanya, ya dan buat kita semuanya orang yang sudah profesor di bidang hadis, master di bidang tafsir, master dalam sebuah pengorbanan, perjuangan, kepemimpinan di bawah semuanya. Tapi lihat bagaimana ketawaduan seorang sahabat ini dalam mencari ilmu dan mencari kebenaran, gitu ya, dan sebagainya. Karena ini harus jadi evaluasi kita semuanya. Di antara sebagian kaum muslimin hari ini dimanapun yang khususnya di kita gitu, baru belajar kemarin, baru pengajian kemarin, baru kajian kemana, gitu ya, sudah betul merasa diri paling benar, paling banyak, paling suci, paling soleh, paling. Yuk kita berkaca ya untuk para sahabat-sahabat yang dahsyat luar biasa. Ini kisah di antara kita semuanya. Kisah ini pasti sudah menyimak dan kita semua sudah tahu. Ketika di masjid mau sholat, Rasul mengatakan dalam hadisnya itu, Rasulullah mengatakan sayati ahlul jannah, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Para sahabat langsung mengatakan, kalau sudah sayati ahlul jannah, bayangannya itu adalah Abu Bakar, bayangannya itu adalah Umar, bayangannya itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Atau ingin di antara para sahabat yang namanya kemudian disebut, sebagaimana kita ya mendaftar akan diumumkan sekolah, terus nama-nama yang diterima, mudah-mudahan nama anak saya, mudah-mudahan saya menjadi bagian daripada yang disebut, akan diumumkan yang diterima di sebuah perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan akhirnya Rasul juga seperti itu, para sahabat seperti itu. Sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Jangan-jangan atau mudah-mudahan nama saya yang disebut. Bapak sekalian sampaikan, tahukah ada orang sok pertama tidak ada, sok kedua tidak ada, sok ketiga tidak ada, sok keempat tidak ada, sok kelima tidak ada, sampai sok ujungnya. Sahabat-sahabat masih melihat kanan kiri. Siapa gerangan? Siapa kira-kira? Siapa gerangan? Siapa kira-kira? Ternyata jemaah sekalian, ada orang yang mau datang di ujung, betul-betul di ujung mau datang kata Rasulullah. Hada min ahli jannah, tidak dikenal sebagai ahlul hadis,
tidak dikenal sebagai penghafal Quran, tidak dikenal sebagai mujahid, tidak dikenal sebagai orang-orang yang halakoh, kajian, nggak dikenal. Coba jemaah sekalian, pernah baca semuanya? So pertama, ikut kajian juga enggak, jihad juga enggak, orang biasa. Tapi kata Rasul tuh orangnya ahlul jannah. Besoknya Rasul mengatakan lagi, sayati ahlul jannah, besok akan datang ahli surga. Para sahabat masih nunggu ini. Siapa gerangan kalian kedua yang ditunjuk ini? Utsman, Abu Bakar, Ali, atau siapa? Mudah-mudahan kita kalau kita yang termasuk kata para sahabat ini. Ternyata di hari yang kedua mereka akan sangat menantikan siapa orang yang datang berikutnya. Ternyata di ujung terlambat orang tersebut baru datang. Tuh orangnya. Tuh sama sekalian. Orang yang sama rupanya. Di hari yang ketiga Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat sekalian, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Para sahabat penasaran siapa lagi yang disebutkan sayati ahlul jannah, sayati ahlul jannah, sayati ahlul jannah. Ternyata di hari yang ketiga orangnya dengan orang yang sama. Coba sekalian yang Allah berikan. Ada seorang sahabat Rasul beres sholat, dia langsung tegas dan bergegas. Itu orang, masya Allah ya. Ini sahabat Rasul ini, masya Allah, tabarakallah, udah solehnya luar biasa, ahli hadisnya luar biasa, ikut jihad terus-terusan, bercoaching dengan sahabat-sahabat yang lainnya, belajar terus-terusan. Tapi ketika Rasul mengatakan di sana ada ahli surga, ini orang ini mengejar, mencari di mana rumahnya, dicari dan dikejar, lewat jalan berliku-liku terus sampai ketemu waktu hari itu, di sore harinya atau siang harinya. Kemudian dia ketuk pintunya, kemudian dia mengatakan, "Idzanli, aku dengan ayahku berantem. Izinkan aku untuk bermabit di rumahmu. Bolehkah saya bermabit di rumahmu selama 3 hari 3 malam?" Jemaah sekalian yang Allah berikan, lihat ketawaduan ya, ketawaduan para sahabat, masya Allah. Jadi kalau kita hari ini mengatakan kembali kepada generasi salaf, generasi tidak hanya pemahaman akhlak, tidak hanya pemahaman, tapi lihat bagaimana ketawaduan, bagaimana akhlak, bagaimana akhlak seorang sahabat generasi salaf umma terdahulu. Dia minta izinkan saya untuk mabit di rumah ini. Karena saya ada berantem, ada misunderstanding antara kami dengan orang tua saya. Boleh. Jangan sekalian yang memberikan dari mulai pada Isa, dia ingin tahu apa amalan, apa kegiatan, jam berapa bangun, jam berapa tidur, apa yang dilakukan oleh orang ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, apa yang dilakukan. Di malam pertama dia perhatiin, jam 1 bangunkah? Tidak. Jam 2 bangunkah? Tidak. Jam 4 bangunkah? Tidak. Jam 5 menjelang subuh. Nggak ada aneh. Mungkin malam kedua izin lagi memperpanjang tinggalnya. Malam kedua juga sama. Diperhatiin lagi. Pura-pura tidur. Jam berapa dia ke toilet? Dalam rangka apa? Bangun jam berapa? Amal apa yang dia lakukan? Ditungguin sampai menjelang subuh, tidak ada yang dilakukan. Ya. Di malam yang ketiga izin lagi, diperhatiin lagi. Yang awalnya pura-pura tidur, jangan-jangan saya ketiduran. Yang awalnya saya pura-pura tidur, jangan-jangan saya ketiduran. Sekarang mah saya akan nongkrongin
dipelototin 24 jam atau 10 jam dari mulai ibadah Isya sampai subuh. Dipelototin selama 10 jam itu tidak ada pergerakan kegiatan apa-apa. La tahajjudan wala witron. Tahajud tidak tahajud, tidak ada murojaah, tidak ada baca buku, nggak ada. Tidurnya tamat pada Isya sampai menjelang subuh. Kemudian pada subuhnya seorang sahabat ini izin, wahai Tuhan, izinkan saya mau pamit dari rumah ini. Kemudian setelah itu dia bercerita, sebetulnya saya itu tidak ada sengketa antara saya dengan orang tua. Saya itu hanya ingin belajar, pengen tahu ke sini, belajar, pengen tahu ke sini. Kenapa? Karena Rasulullah di hari pertama mengatakan saya di akhir jannah akan datang ahli surga. Orangnya ente lagi. Ente nggak dikenal ahli hadis, ahli tafsir, ahli pengajian, tidak kajian kemana-mana. Kajian tidak kemana-mana. Ya. Hari ini kajian, minggu depan kajian dan enggak. Jihad juga ente nggak dikenal. Tapi Rasulullah mengatakan ente ahli jannah. Di hari yang kedua juga Rasul mengatakan ente ahli jannah. Di hari yang ketiga ente juga ahli jannah. Nah, saya di sini ingin belajar. Ternyata amalan-amalan ente di malam harinya tidak ada yang istimewa. Apa yang ajarkan? Kata orang ini gimana? Yang ente lihat itulah amalan saya. Tidak ada yang saya amalkan selain yang ente lihat. Yang jemaah sekalian yang berkah. Jadi nggak ada. Itulah kegiatan saya. Tidur jam 8, pulang jam 3. Tidur jam 8, pulang 4. Bangun jam 4, menjelang subuh. Tapi kenapa Rasul mengatakan ahlu jannah, ente lagi orangnya. Ahlu jannah, ente lagi orangnya. Ahlu jannah, ente lagi orangnya. Jemaah sekalian yang berkah. Kata orang ini, itulah yang saya amalkan sebagai mengajar. Tidak ada. Jemaah sekalian yang memuliakan, sekali lagi orang yang mengatakan, please ajarkan kepada kami, informasikan amal apa. Itulah yang kita lihat dan itu amal saya. Di ujung kata kalimat dia mengatakan begini dan sekarang. Cuma saya, garis bawah ya, ini nasihat dari saya buat saya sendiri. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Cuma saya punya kebiasaan. Dan kebiasaan menjelang tidur, ketika mau tidur, saya punya kebiasaan itu. Apa cara kalian sekalian kira-kira? Syekh Shalih Al Munajjid, ya, ulama Salafi di Saudi Arabia, nulis buku namanya A'malul Qulub, amalan-amalan hati. A'malul Qulub. Kata beliau, sahabat ini, saya menjelang tidur punya kebiasaan saya itu apa sahabat? Ya Allah, maafkan ya Allah istri kami, maafkan ya Allah, maafkan ya Allah orang-orang yang zalim, maafkan orang-orang yang zalim kami. Sahabat Amr bin As semua katakan, hada ini rupanya yang menjadikan diri yang luar biasa dan menjadikan Rasul ahlul jannah. Ternyata jamaah sekalian, amalan apa kira-kira? Amalan hati ini yang paling mana? Amalan hati yang kita ini jamaah sekalian, di hati ini sangat berat untuk merasakan amalan hati ini. Tapi ternyata di mata Allah Subhanahu Wa Taala ini jadi perhitungan yang luar biasa. Memaafkan itu paling berat, tapi luar biasa. Ini orang tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, tidak ikut kajian, tapi dia punya satu amalan yang amal tersebut bisa mentumbuh dalam kehidupannya yang menjadikan Allah ahlul jannah. Ya Allah, maafkan. Karena dia besoknya tidak ada yang bisa menjamin umur dia sampai hari kiamat. Sekian jamaah sekalian, kultur yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini
kita menjadi insan-insan yang betul-betul dipaksa untuk soleh, yang salah satu karakter kesolehan itu adalah wal afina, mudah memaafkan